Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bucikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Makan siang gratis, bergizi. Itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bucikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera.
Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami, cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami dua pakai cincin, tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih.
Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg.
Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis bergizi itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya. Ya, itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih, Bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini. Ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami dua pakai cincin, tidak mau juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Nah, apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah, ya berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah. Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf, karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1 Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu, sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU, karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra.
Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Oscar itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi
sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini kami dua pakai cincin. Tidak mau juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf, karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar.
Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bucikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksi tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera.
Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bachukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue Bachukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya perosok. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami dua pakai cincin, tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Nah, apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika
kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Buci Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg.
Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis bergizi itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya. Ya, itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih, bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini kami dua pakai cincin. Tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah, ya berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu. Ya, saya mohon maaf karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu, sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU, karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Buci Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra.
Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Oscar itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, saudara, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi
sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini kami dua pakai cincin. Tidak mau juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf, karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu, sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar.
Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bocikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis bergizi itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera.
Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bachukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bachukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami dua pakai cincin, tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya, dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika
kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf, karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu, sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU, karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg.
Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami, cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami juga pakai cincin, tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya, dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah. Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu, sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU, karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima piala citra.
Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Oscar itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi
sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini kami dua pakai cincin. Tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal. Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu, untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya. Dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah. Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf, karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS, ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacukiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacukiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar.
Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bocikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg. Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut ternyata bernama Sape dan diketahui merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera.
Melansir Tribun.com pada Kamis 8 Februari, Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulsel. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil khususnya kaum nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami, ada yang menganggap itu adalah settingan. Boleh, silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tondrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami, itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami, cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalung emas. Kalung emas ini bukan kalung emas, ini besi putih bang. Ini induk ini. Kalau orang Bugis ini kita pakai ini namanya peroso. Kami pakai cincin juga, bukan cincin emas pengikatnya, tapi ini. Kami juga pakai cincin, tidak muji juga jadi dukun, tetapi pakai sebagai budaya. Nah, apa yang salah dalam diri kami ketika kami menyampaikan hal itu? Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya, bagaimana kita mendapatkan kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya, dan mungkin itu adalah suatu sebagai sedekah jika
kami mendapatkan rezeki yang lebih. Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu berpangku tangan, makan gratis, minum susu gratis, yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disunat dari atas sampai ke bawah? Ini hal-hal yang perlu memang kita pikirkan. Jadi sebagai manusia biasa, terlahir dari masyarakat nelayan, tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini, itulah yang kita sampaikan dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu, ya saya mohon maaf karena itu di luar daripada kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS ingin memberikan pelayanan yang maksimal, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap sosok pria yang mengaku sebagai nelayan menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anies Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Sape dan diketahui caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sape adalah calon legislatif nomor urut 1 dari PKS untuk Dapil Bacu Kiki Barat. Adapun PKS sendiri merupakan partai pengusung paslon 1, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara itu dalam video yang viral di media sosial, terlihat Sape naik ke atas panggung dan bersalaman dengan Anies. Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape lantas menyampaikan aspirasi petani dan nelayan di hadapan ribuan massa kampanye yang hadir di lapangan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Mewakili para nelayan dan petani Sulawesi Selatan, Sape mengadukan nasib petani dan nelayan kepada Anies. Dengan iringan isak tangisnya, Sape memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Sape menyebut selama ini para nelayan susah mendapatkan bahan bakar. Bahkan para petani juga susah mendapatkan pupuk. Disebutnya, para petani nelayan di sana tidak butuh makan gratis dan susu gratis, melainkan kesetaraan. Sementara Anies Baswedan menanggapi hal itu sontak memegang tangan Sape dengan penuh kepedulian. Anies menegaskan jika terpilih menjadi presiden, maka ia akan membawa perubahan bagi masyarakat kecil, khususnya kaum nelayan dan petani. Selesai viral aksinya tersebut, Sape mengaku ia merupakan nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU. Karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Klarifikasi Sape, caleg PKS disebut nyamar jadi nelayan dan nangis saat kampanye Anies Baswedan. Pria nelayan yang menangis curhat ke Anies Baswedan akhirnya buka suara mengaku calon legislatif. Seperti diketahui, Anies mengadakan kampanye di lapangan Lampue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kampanyenya itu, salah satunya menjadi sorotan seorang pria bernama Sape yang mewakili nelayan mengadu nasib masyarakat di Parepare. Dengan iringan isak tangisnya, ia memohon kepada Anies Baswedan agar melakukan perubahan bagi nasib nelayan di Sulawesi Selatan. Usai viral aksinya tersebut, Sape akhirnya muncul buka suara. Sape mengaku bahwa ia merupakan seorang nelayan yang maju menjadi caleg Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin itu saat menyampaikan aspirasi kepada calon presiden, ada yang menganggap itu settingan, silakan. Tapi pastinya kami memang ada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, jelas Sape, dikutip dari Instagram Kamis 8 Februari 2024. Sape bahkan mengaku pernah berencana memimpin aksi membawa perahu nelayan ke SPBU karena sulitnya nelayan saat itu mendapatkan bahan bakar. Apa yang saya sampaikan itu memang saya sampaikan langsung dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan kepada calon presiden, terangnya. Sape lantas menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang ikut menjadi caleg.
Apakah seorang nelayan tidak boleh menjadi caleg? Tentu tidak, kata Sape. Adapun alasan Sape mengikuti politik lantaran ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Saya masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa berkembang, membuat hal-hal yang lebih baik, dan rekam jejak saya bisa dilihat jelasnya. Menurutnya, aspirasi saat kampanye itu dilakukan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat tentang apa yang saat ini dialaminya. Sementara ada juga yang mempersoalkan penampilan Sape. Nah, itulah cara kami menyampaikan aspirasi, katanya. Ada juga yang mempermasalahkan kalung saya. Ini bukan kalung emas, ini besi putih. Cincin juga bukan emas. Sebagai budaya, apa yang salah dari diri saya, tambahnya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat